Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini dek kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah perjuangan dan pengorbanan yang memang selama ini sudah kamu lakukan, teman-teman. Terlepas dari apapun yang mungkin ingin kamu capai, yang ingin kamu tuju, ya. Tetapi memang jelas terlihat bagaimana sebuah keinginan dan harapan yang sangat begitu besar. Kamu bisa mencapai itu semua. Baik itu mengenai tentang kehidupan sosial kamu kah, kehidupan asmara kamu kah, ataupun mungkin juga terkait dengan kondisi kesehatan. Nah, sebenarnya dari kartu ini aku merasakan bahwasannya bakal ada sebuah keajaiban besar. Tentang sebuah kemenangan besar. Keberhasilan besar yang akan kamu terima. Kenapa? Karena The Star ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang bagaimana kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin saja selama ini belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Lancarnya, berkembangnya, bisnis dan mungkin juga usahamu, karirmu, kesehatanmu, dan bahkan kehidupan asmara nih. Ya sebagian mungkin bakal bahagia dengan kehidupan asmara saat ini dan semakin harmonis. Dan sebagian akan menemukan jodoh dan pasangan hidup. Oke. Jadi memang secara keseluruhan akan begitu banyak luas. Tetapi intinya, perjuangan yang aku katakan dari kartu pertama, pengorbanan, itu nggak bakal sia-sia. Ya semacam ada manifestasi ya. Wow, aku punya The Magician. Ya manifestasi dari doa kerja kerasmu, kesabaranmu selama ini, teman-teman. Oke. The Magician ya, untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana, ya kan, sebuah keajaiban itu cukup nyata. Tentang bagaimana pada akhirnya apa yang mungkin selama ini kamu perjuangkan akan berhasil kamu capai dengan cukup sempurna. Seolah-olah kamu sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan keresakian kamu, keberuntungan kamu, kebahagiaan kamu, teman-teman. Ya. Dan energi positif ini juga yang akan menarik datangnya
begitu banyak kebaikan, ya terutama rezeki. Ya seperti ada magnet yang akan menarik kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir untuk energi kartu keempat. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana keberhasilan kamu untuk meraih segala sesuatunya dengan cukup sempurna. Jadi memang dari kartu pertama hingga kartu keempat, secara kesimpulan energi kamu sangat istimewa dalam pekan ini. Mungkin bakal begitu banyak teman-teman Aries yang bangkit, bahagia, sukses, ya bangkit dari keterpurukan, tercapai sebuah tujuan, bahagia, dan mungkin juga bakal menjadi mapan kehidupannya, ya berpotensi akan kaya raya, dan mungkin juga menjadi miliarder ya, milioner teman-teman. Yang gak ada yang gak mungkin sih. Aminkan setiap energi positif yang tergambar dari kartu ini. Semoga semesta benar-benar mengabulkan seluruh doa-doa kamu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi rezeki atau keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi rezeki atau keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini? Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kondisi rezeki ataupun keuangan ya untuk teman-teman Aries. Jadi memang kartu pertama ini sudah cukup menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana pintu rezeki kamu benar-benar terbuka lebar dalam pekan ini. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Seolah-olah perubahan yang terjadi itu ya 180 derajat. Dan di sini terlihat bagaimana manifestasi atas doa kamu, mungkin juga kerja keras kamu. Ya, yang menghadirkan adanya indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan ataupun semesta. Ya, seolah-olah malaikat akan datang kepadamu, teman-teman. Malaikat pembawa rezeki akan datang ke rumahmu yang mungkin akan memberikan kamu rezeki yang luas, yang besar, yang berlimpah, dan mungkin uang miliaran akan masuk ke rekeningmu. Oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya kartu cangkir. Kartu cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua ini. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian kamu pada akhirnya. Kamu berhasil melewati fase-fase yang ya bisa dikatakan cukup sulit, rumit, dan bahkan sangat berat. Ya, tetapi pada akhirnya semesta memberikan kamu sebuah jalan dan peluang. Jadi manfaatkan setiap peluang yang datang padamu teman-teman sekecil apapun. Ya, jangan dianggap remeh peluang-peluang kecil yang datang. Karena mungkin saja peluang kecil itulah nanti yang bakal mengantarkan kamu kemari teman-teman. Oke, mungkin itu sebagai jalan awal gitu ya. Wow. Pada kartu yang ketiga aku punya The Sun. Nah, The Sun muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi rezeki ataupun keuangan teman-teman Aries. Jadi cukup terlihat nyata bagaimana kondisi rezeki dan keuangan kamu dalam pekan ini. Dan bahkan bisa jadi di tahun 2025 ini khususnya teman-teman. Ya masih ada beberapa bulan ke depan bagi kamu untuk merasakan sebuah kelimpahan materi rezeki teman-teman. Jadi syukuri. Apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu capai, kamu syukuri. Niscaya dengan kamu selalu bersyukur, maka ya Allah akan memberikan kelimpahan ya dan bahkan kelipatan rezeki yang lebih besar dari apa yang mungkin saat ini ataupun akan kamu dapatkan. Oke? Amin ya, teman-teman. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries ya, yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini?
Pada kartu yang pertama aku punya 8 tongkat, kesatria tongkat, dan aku punya judgment. Oke, aku melihat dan aku merasakan memang lagi dalam fase berjuang ya. Berjuang untuk mencapai ya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga, komitmen, kebahagiaan di dalam rezeki, keuangan, seperti itu. Jadi judgment ini muncul pada akhirnya ya, dikatakan perjuangan, pengorbanan, kerja keras, kesabaran kamu juga. Karena memang di dalam hubungan rumah tangga kamu ini penuh banget dengan yang namanya, mohon maaf, tantangan. Ya, tantangan masalah ujian yang mungkin saja teman-teman selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu gitu ya kan. Dan pada akhirnya, apa gitu ya kan. Pada akhirnya Tuhan menjawab, nah ini, Tuhan menjawab doamu, Allah akan menjawab doamu. Dan akan mungkin mengabulkan beberapa doamu dalam pekan ini. Amin ya. Next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Moon, kemudian kesatria pedang, dan aku punya kartu pedang. Oke. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya. Takut mungkin kehilangan. Oke. Ya wajar juga sih. Karena kalau aku lihat dari energinya juga, apa ya, sudah berjuang sejauh ini gitu loh. Sudah berkorban sejauh ini ya, sebanyak ini teman-teman. Jadi ya otomatis nggak ingin lah apa yang sudah diperjuangkan dan dikorbankan itu ya berakhir dengan sia-sia gitu ya. Tetapi melihat tentang bagaimana potensi indikasinya hubungan kamu ke depannya teman-teman. Ya sebenarnya sih masih ada tantangan yang akan kamu jalani. Tetapi memang kuncinya intinya adalah sabar dan tetap menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Ya, keegoisan memang tidak dapat dipungkiri selalu mendominasi di dalam sebuah hubungan. Ini juga hal-hal yang harus kamu berusaha perbaiki ya. Artinya ya mungkin keegoisan itu bisa kamu pergunakan ketika memang di salah satu sisi, artinya gini loh teman-teman, ketika benar ya oke gitu, tetapi jangan terlalu berlebihan gitu. Ya, dan ketika salah ya harus mengakui kesalahan. Ininya seperti itu. Ya, tetapi jangan pernah mencari sebuah kesalahan terhadap pasangan teman-teman. Tetapi carilah bagaimana cara untuk menutupi kesalahan tersebut ataupun bagaimana cara untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka niscaya hubungan kamu ke depan ya akan bisa ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini jomblo ya, single mom dan single dad. Oke. Aku punya 8 koin, ada The World, dan aku punya 2 of Wands. Untuk teman-teman Aries, oke. Yang saat ini lagi jomblo dan single ya, ada kabar bagus teman-teman. Ya, energimu lagi positif banget ya. Semacam ada beberapa energi yang mencoba untuk mendekat teman-teman. Ya, kamu ibaratkan bunga yang akan dihampiri oleh mungkin 1000 kumbang. Oke, itu perumpamaan. Hasilnya sudah terlihat kerja keras upaya kamu selama ini untuk mencapai sebuah tujuan ya. Contoh dalam rezeki ya, karena ada rezeki yang mulai berkembang meningkat bisnis ya. Kemudian di sini memang cukup terlihat bagaimana kamu bakal bingung ya ketika mungkin banyak energi yang akan datang nantinya teman-teman ya. Itu energi-energi baru ya yang mungkin berpotensi akan jadi jodoh dan pasangan hidupmu. Tetapi kudu selektif kali ini. Ya, jangan terburu-buru teman-teman. Oke? Karena semuanya nggak positif kalau aku lihat. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada The Chariot, ada 6 tongkat, aku punya 6 cangkir. Secara kesimpulan teman-teman ya, energi ini bagus untuk kamu. Ya mungkin inilah awal ataupun ya awal kebahagiaan kamu dan akhir dari penderitaan kamu ataupun ya kegagalan dan kekecewaan yang selama ini kamu rasakan. Ya sambut kehidupan baru yang lebih positif karena dialah orang yang mungkin cukup tepat untuk saat ini. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ini ya teman-teman.
Ada tanggal 22, tanggal 2, 30, 29, tanggal 9, 15, 26, tanggal 7, 31, tanggal 1, 27, dan 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.